Pertama tentu sama mengapresiasi atas kinerja, dedikasi dan bahasa yang saya nyaman hari ini adalah mudik aman dan berkesan. Luar biasa itu bahasa ya. Berkesan, aman, dan saya terkesan juga dengan kinerja Bapak luar biasa, maka kami apresiasi. Namun demikian izin dalam konteks pengawasan mungkin ada beberapa situasi yang tidak ke-capture atau tidak termonitor dengan maksimal. Ini hanya sharing saja untuk perbaikan ke depan. Ya, saya kebetulan senang traveling juga, Bapak Ibu. Jadi saya coba juga saat menjelang mudik, pasca mudik, saya hadir beberapa titik. Sebagai evaluasi barangkali Pak Menhub, saya melihat fasilitas terhadap pelayanan di Pelabuhan Batam Center, Pak. Itu harus Bapak lihat, itu mohon maaf tidak tercermin bahwa itu adalah etalase bangsa di dunia internasional, minimal para pelancong dari Singapura yang bukan saja warga Singapura saya kira. Ya. Itu lorong untuk cap imigrasinya itu sempit banget, Pak. Sumpek. Pada saat kita kan kontradiktif Pak ya, izin. Dari Singapura nyaman, leluasa, mohon maaf manusiawi luar biasa, pas masuk Batam Center kita kayak harus berdesak-desakan dengan lorong yang sangat sempit. Nah saya kira itu menjadi bahan evaluasi Pak, dan petunjuk untuk ke titik-titik pembelian tiketnya segala macam itu saya kira masih kurang maksimal Pak, tolong itu diperbaiki. Saya juga berkunjung ke Bandara YAI Pak, pakai kereta Pak. Saya secara acak saya ikuti. Nah keluar dari stasiun Tugu saya mencari toilet Pak. Ternyata susah Pak. Diarahkan toiletnya di depan keberangkatan dan itu di luar gedung Pak. Portable toilet. Yang ternyata antri ya. Mohon maaf aromanya luar biasa Pak. Karena perempuan laki-laki digabung dengan antrian yang saya kira itu juga harus diperhatikan Pak. Hal sederhana tapi membuat tidak nyaman. Izin. Kemudian Pak, ini saya nggak tahu nih tanggung jawab siapa. Jalan tol elevated Pak Menhub, ya mungkin koordinasi dengan BPJT dan para pengelola jalan tol itu masih saja dilewati oleh pengusaha-pengusaha yang bisnis shuttle, travel. Saya sudah mengingatkan berkali-kali Pak, itu mereka kecepatan tinggi, membawa banyak penumpang. Saya nggak kebayang, mohon maaf sekali lagi kalau misalnya mogok gitu, nauzubillah menjadi celaka. Itu repot saya kira, evakuasi dan seterusnya Pak. Belum lagi misalnya ada masalah-masalah di jalan. Nah saya minta itu konsentrasikan saja itu untuk jalan-jalan yang non komersial, maksud saya non penumpang gitu Pak ya. Kalau bisa itu ditata yang bisnis transportasinya di bawah saja, jangan naik ke elevated Pak gitu. Itu kebut-kebutan itu Pak ya. Saya berkali-kali lihat beberapa pengusaha yang masih menggunakan itu. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Kemudian Pak, saya menanyakan apa kabar Pak itu dengan kejadian lift di Kuala Namu Pak ya. Bukankah undang-undang penerbangan menyebutkan keselamatan penumpang bukan saja dalam konteks menggunakan pesawat Pak, bahkan pada saat di airport pun itu harus terjaga Pak. Nah ini yang lebih memprihatinkan, bukankah juga Kuala Namu sudah kerjasama dengan perusahaan India gitu. Nah ini harus jadi bahan evaluasi Pak Menteri supaya jangan sampai terjadi di bandara-bandara lain Pak ya, bahkan sampai 3 hari ketemukan kan. Kenapa bisa seperti itu gitu loh, bandara internasional kan pasti banyak CCTV dan seterusnya. Kemudian Pak Menteri, saya juga ke Aceh dan ke beberapa titik bandara yang akses transportasi setelah penumpang keluar dari bandara juga tolong disimak Pak itu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita mengambil transportasi berbasis aplikasi, kita itu naiknya harus keluar dulu dari bandara, jalan kaki minimal 1 kilo itu. Ya, mereka nggak boleh masuk bandara di Aceh nih, teman-teman Aceh mungkin sudah dijemput biasanya kan oleh tim ya. Saya coba Pak, tanpa ada yang jemput, saya cek aplikasi, ternyata saya harus jalan keluar bandara dulu minimal 1 kilo. Karena mereka nggak boleh masuk gitu. Padahal itu anak bangsa juga yang sedang cari makan gitu kan. Nah itu barangkali bisa ditertibkan Pak Menteri, izin. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.